tentunya masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgilalia di sini. Dan juga Cipi tentunya yang bakal memandu pertandingan dari Big Patch kita Geng Kapak Basreng versus Alter Ego Nyx. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa sekali lagi Cipi ingetin buat download Lita, karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Mei udah mulai mempop up ke arah Iron Hook-nya, namun miss karena udah ada run-run yang ready juga dengan perfect match-nya untuk memukul mundur Mei agar tidak mengganggu jungler dari Alter Ego Nyx. Iya, sementara itu juga dari seorang Mei. Yes, gak kena. Ya ampun, sayang banget itu run-run di samping tadi ya. Sedikit lagi tapi perfect match-nya sudah sempat mengenai. Bahkan ada rigid bread juga yang sempat terkena ke arah seorang Mei, memberikan efek freeze sedikit. Tapi di sini Funi bersama dengan Sky dan juga Mei. Oh, sayang sekali tadi agak sedikit miss dari retribution-nya dan Stacy malah ter-take down menjadi makanan untuk seorang Sky. Sementara itu run-run agak mulai harus kabur ke belakang ditemani oleh seorang Agatha karena cukup sekarat dan nyaris saja ternyata Void Blast dari seorang Funi mengakhiri nyawa dari run-run. 2 untuk nothing, disadvantage untuk Alter Ego Nyx ini yang membuat mereka harus mulai berpikir keras di area early phase kali ini. Iron Hook semua di pop up tapi agak sedikit miss di mana Fansin dan Sizzle survive dan bahkan mengikis HP dari Mei sehingga memukul mundur Mei untuk pulang. Begitupun juga dengan Cincau setelah melakukan clearing wave minion, tapi ternyata tidak. Cincau coba untuk hold terlebih dahulu. Run-run udah kembali hadir, perfect match terpop up. Funi harus berlindung di area belakang dan di area top lane lihat Infinity War kita di mana dari kedua belah EXP lane ini benar-benar terlihat independen dan sama-sama berisi keras untuk memberikan jalan terhadap wave minionnya. Betul, dan di sini juga Venom menurut aku dia kayaknya udah mulai kembali lagi ke area XP lane, so harusnya dia bakalan lebih nyaman karena dulu dia sempat berganti role dari XP ke mid lane, kemudian dia baru balik lagi sekarang ke XP dan harusnya sih mungkin dia masih bisa menggunakan, apalagi Terisla juga salah satu hero yang cukup lama ya dari dulu, tapi Cincau sepertinya masih bakalan coba untuk menggocek seorang Fancy, tapi di depannya awas downing light dari seorang Agatha baru saja mengakhiri nyawa dari seorang Cincau. Sulit sih karena tadi itu harusnya yang enhance ya karena areanya besar. Ya bener banget, dan downing light-nya bener-bener ditarik lurus tepat menghadap ke arah tubuh seorang Cincau sehingga Cincau harus tumbang. Finally telur yang dikantongi Alter Ego Nyx pecah sehingga 1 poin kill berhasil ia kantongi. Turtle pun terpoki. Sky berhasil men-secure ke arah objektif Turtle tanpa ada gangguan yang berarti, mengingat Stacy datang tidak tepat waktu di area Turtle Pit dan kini dia coba untuk mulai hold posisinya terlebih dahulu. Sky masih terlihat amat mengamankan purple buff-nya. Turtle berubah dan berubah posisi berada di sebelah sisi kanan hutan, tapi Stacy sudah mulai hadir di mana kini mereka coba untuk memperebutkan Carly Tower di mana Stacy yang berhasil men-secure ke area objektif tersebut. Betul, dipandu dengan adanya satu buah poison stinger juga yang tadi diberikan ke arah seorang Sky ya, itu juga cukup sedikit memberikan damage ke badan dari Link-nya. Tapi di area bottom lane, mancing manianya belum mantap tapi langsung aja coba untuk digigit oleh seorang Mei. Ternyata itu hanyalah distraction karena di samping Funi sudah berhasil mendapatkan kill dari seorang Run-run. Yes, Run-run harus termakan clickbait dari area bottom lane sehingga dia harus hilang dan bahkan Fancy Nancy ini pun harus menghindari Iron Hook. Mei mengisi rumputan, Stacy sudah mulai mengetahui pergerakan, informasi telah diberikan. Kini Cincau diberikan space untuk melakukan plating dan kita bisa lihat di mana ada pengepungan untuk Fancy Nancy karena sudah ada 4 hero dari geng Kapak Basreng yang masuk ke area objektif bottom lane. Perfect match terbuka, 3 hero game Kapak langsung mundur ke belakang tapi ada knockback falling dan bahkan langsung saja di fall dengan Fatal Link membuat Mei pun gak bisa menghindari serangan sehingga dia harus tumbang di area rumputan. Oke, seenggaknya di sini jadinya lebih bagus ke arah seorang Stacy tadi. Walaupun memang resource yang dibuang agak mahal dengan adanya satu Fatal Link untuk seorang Franco, tapi nggak masalah. Yang penting di sini objektifnya adalah memperkaya health card-nya dulu supaya dia bisa satu level di atas dari Sky. Dan ini Sky baru aja nyusul sama-sama level 7, tapi seenggaknya dia sedikit aja ketinggalannya. Cuman untuk dari net worth memang masih dipegang sama GPX Basreng sekitar ya 300 sampai 500 lah ya. Masih bisa terkejar karena perbedaan goalnya pun gak terlalu jauh dari kedua belah pihak. Kini dari sisi Alter Ego Nyx sudah mulai mengisi area Turtle Pit. Mereka udah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut. Turtle ditarik ke area teritorial dari geng Kapak Basreng dan bahkan Sky pun sudah mulai melakukan poking. Run-run mulai mengoptimalkan posisinya. Iron Hook masih coba untuk di hold terlebih dahulu, belum dibuka tapi Darkness posisi udah mulai tahu dari mana Hawthorne dan Turtle suruh bantu sedikit langsung di steal begitu saja. Akurasi dari pemecatan satu buah retribution membuat Stacy pun harus terempatkan damage yang
diberikan oleh King Kapak Basreng. Kompensasi dibandingkan sangat konstan ketika King Kapak Basreng gak bisa mensingkirkan objektif turtle mereka mengamuk sehingga dua hero dari Alter Ego Nyx pun harus ditewaskan begitu saja di area turtle pit. Iya, sebenarnya tadi ya dari teman-teman Alter Ego Nyx, kalau kita bisa membahas sedikit dari war di area turtle tersebut. Stacy ketika dia buka Dark Knight Falls, dia buka di waktu yang cukup tepat karena turtle-nya udah mulai sekarat, dan ketika dia masuk, Sky-nya di sana terkena silence. Ya. Makanya dia langsung nggak bisa dapetin, dan di sana Stacy-nya pun juga retry-nya on point. Makanya dia berhasil untuk mendapatkan tadi dari turtle-nya itu sendiri. Dan sementara itu kalau kita melihat juga di area bottom lane, Run-Runnya bakal coba untuk kabur, tapi masih sempat diberikan cicilan damage oleh seorang Funny aja sih. Venom mainnya jauh banget dan itu pun membuahkan hasil yang optimal ketika Venom rotasi ke area bottom lane. Sky pun ready untuk berikan backupan damage untuk wave minion yang hadir. Kini di area bottom lane kita bisa juga di mana, oh my god, Fatalik mengarahkan satu hero tapi masih bodoh keluar lebih jauh lagi, justru torn apart memory yang diberikan oleh seorang Cincau Agatha kenangan buruk ke area seorang Run dan bahkan killing spree pun berhasil diamankan oleh seorang Funny melalui real world manipulation, kotak kematian yang tak bisa dihindari oleh Agatha di area mid lane. Yes, dan itu dia yang tadi benar-benar dibuat menjadi maksimal oleh teman-teman dari GPX Basreng. Satu resource keluar dari Funny, tapi dia berhasil mendapatkan satu takedown, yaitu seorang Agatha, dan pas banget immobilize-nya di ujung kotak terakhir. Tapi di sini Cincau, dia bakalan coba untuk mendapatkan satu buah auto turret di area top lane. Sementara itu ada 3 orang abang-abangannya, atau ini cinciannya ya, kita bilangnya. Ada Mei, Venom, dan juga Funny yang benar-benar nemenin dia supaya nggak bisa di-takedown dengan mudah oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi lihat penalty zone, bahkan sempat digigit juga dengan bloody hand dari seorang Mei. Run benar-benar di-commit habis sama teman-teman dari GPX Basreng. Yes, tidak ada kesempatan Run untuk escape. Dia pun harus kembali tewas 053, di mana pengorbanan Run untuk membaca dan mencari informasi pun harus termakan dengan adanya damage yang diberikan oleh King Kapak Basreng. Turtle terbuka lebar untuk King Kapak, tidak ada observasi mengingat Run baru hadir dan sedang dalam perjalanan ini membuat King Kapak berhasil men-secure Turtle secara gratis. Now, sudah mengatur posisinya untuk melakukan cutting terhadap wave minion, tapi di area top lane Cincau yang disanding dengan ada Venom dari tadi, dan juga tapi salah juga di area mid lane di mana Agatha still survive. Templars of Blood pasti bisa dihindari sehingga saya harus mundur ke belakang, tapi Fancy masih tidak memberikan Sky untuk pulang. Dia masih bisa bertahan. Dia bisa coba untuk mulai mundur sejenak, tapi Fatalik dibuka mengarah ke area satu, tapi justru Run yang harus tumbang. Dia yang memulai, tapi dia yang harus hilang juga di area mid lane. Oh my god, agak sedikit sulit tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx sekarang karena posisinya ketika Run berulang kali di takedown, teman-teman dari GPX Basreng sudah mulai terlihat dari bibit-bibit snowballnya. 5.000 net worth sudah mereka amankan kurang lebih. Jadi teman-teman dari Alter Ego Nyx mungkin mereka udah mulai bisa menggunakan meta-meta shuttle-nya ya. Mungkin mengarah ke Funny terlebih dahulu, walaupun agak sulit ya. Mungkin harus memanfaatkan dengan adanya bantuan dari ultimate Dark Knight Falls seorang Hellcat. Tapi ini dari tadi ya, Now masih kekeh untuk mencoba menghalau seorang Sky di area bottom lane. Tanpa sadar di belakangnya itu sebenarnya udah ada Mei yang siap untuk ngejebak mereka. Mau nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa mundur ke area belakang dan merelakan satu objektif turret yang ada di area bottom lane kembali direnggut oleh teman-teman geng Kapak Basreng. Kesenjangan sosial pun sudah terlihat dari perekonomian kedua belah pihak, di mana geng Kapak Basreng ngelit dari segi goldnya. Iron Hook menarik ke area satu hero which is Run yang harus kembali ter-takedown, belum sempat untuk berikan backupan, namun dia harus hilang begitu saja. Wave minion penunjang pergerakan dari geng Kapak Basreng sudah mulai masuk ke area inner turret mid lane. Alter Ego Nyx kehilangan semua turret mereka. Misalkan base turret, apa yang terjadi di menit 9? Mampukah mereka untuk mengembalikan keadaan dengan adanya Lord yang sudah mulai dipoking oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng? Masih bisa sebenarnya kalau mereka bisa mencari peruntungan dari kayak resource jungle GPX Basreng yang kayak lagi mau dilakukan sama seorang Stacy harusnya. Tapi dia lebih ngambil ke arah Little Wanderer-nya dulu untuk bisa dapetin minimal vision nih. Supaya dia ketika lagi nge-jungle lebih aman tentunya. Karena sekarang, oh enggak, ternyata dia mau pulang aja. Berarti mungkin dia berpikir bahwa oke, mungkin ini too far, terlalu jauh. Dia lebih prefer untuk pulang dan mendefense karena masih ada juga Lord yang sedang berjalan dari area mid lane. Oke, purple buff-nya keambil dari Downing Lake yang dipop-up oleh Agatha ya.
Sehingga Purple Barbarian jatuh ke tangan Alter Ego Nyx. Kini mereka harus stick together di area high grounds yang mereka miliki karena Lord di menit ke-10 sudah mulai memasuki hampir teras rumah dari Alter Ego Nyx. Mereka harus menyambut untuk memukul mundur di mana dari sisi downhill sudah mulai terpop up. Mystic Field menghentikan pergerakan. Disusul dengan area loncat indah dari Falling Star Moon jadi dibuka oleh seorang Nao. Lord yang pertama berhasil dibersihkan dengan saat kilat oleh counter dari Alter Ego Nyx. Tapi Conceal sudah mulai TikTok. Dari mana Alter Ego Nyx pun coba untuk mulai membokol mundur geng kapak Basreng yang ingin menerjang pergerakan dan pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Falling Star Moon lagi-lagi bukan dibahkan di fall dengan area satu border explosion membuat geng kapak Basreng mundur ke area belakang dan gak boleh terlalu overcome dengan HP-nya terkikis dengan adanya inisiasi lanjutan dari Alter Ego Nyx tadi. Yes, Fatal Link yang tadi sebenarnya udah sempat connect tapi ternyata tidak bisa membanting begitu banyak orang dari GPX Basreng, dan Dark Knight Falls-nya seenggaknya bisa membuat teman-teman dari GPX Basreng kocar-kacir dan akhirnya lebih memilih untuk mundur karena terlalu berbahaya sih kalau misalnya mereka di-commit di tengah sana. Ini AOE dari seorang Agatha bakalan maksimal banget gitu loh. Makanya teman-teman dari GPX Basreng, oke kita munduran aja, jangan main team fight dempet. Ya, saya bisa bahas dari sisi item, dimana dari sisi Cincau udah jadi Blood of Despair, udah jadi Malefic Roar, Demon Hunter Sword udah cukup banget memberikan efek meltdown ke area hero-hero dari Alter Ego Nyx. Tapi dari sisi Stacy udah jadi DHS, Malefic Roar, tapi sulit bagi Stacy untuk bisa bermain agresif dengan adanya playstyle stick together dari geng kapak Basreng. Yang aku suka sih pemilihan WON dari seorang Vengeance MC supaya dia bisa sustain karena dia tahu dia pasti menjadi salah satu target incaran operasi dari seorang Sky. Ya setuju, tapi foto lagi pelapis oleh satu buat Dark Knight Falls. Dan bahkan Downik lagi dibuka tapi terus through Stacy harus tumbang dengan ini damage reveal seorang Cincau dan double kill untuk Cincau. Lagi-lagi Alter Ego Nyx yang niat yang ingin membuka momentum, tapi momentum itu justru untuk lawannya, which is geng kapak Basreng yang sudah mulai ingin mendorong maju masuk ke area face start mid lane dari Alter Ego Nyx yang langsung hilang begitu saja. Nao coba untuk memberikan perlawanan, Iron Hook di follow up dengan beberapa damage lanjutan dari area belakang membuat geng kapak Basreng memberikan space yang luar biasa besar sekali karena Cincau, sehingga Cincau benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak Alter Ego Nyx di menit ke-12 kali ini. Ya, aku ngelihat di sini Venom nyaman banget menggunakan Teris lagi. Karena aku ngelihat juga dulu sebenarnya dia kalau nggak salah satu user dari Terisla juga, dan aku merasa di sini dia kayak kembali ke zona nyamannya lagi dan dia benar-benar berani banget sampai ngezoning lihat di depan sana, dia bikin distraction juga supaya teman-teman dari Alter Ego Nyx itu kayak ya udah fokusnya sama dia aja dan nggak fokus ke arah teman-teman dari GPX Basreng yang lagi ngelord tadi. Ya, benar banget, dari Alter Ego Nyx yang mau take risk. Mereka prefer untuk memikirkan defense mechanism terbaik mereka. Dan ini kita bisa bahas dari segi highlightnya ya, dimana Alter Ego Nyx mereka overwhelmed banget menahan gempuran yang diberikan. Bahkan damage yang diberikan oleh seorang Cincau tuh udah nggak bisa tertahankan lagi, sehingga inisiasi dari Alter Ego Nyx terbilang momentum untuk geng kapak Basreng karena dari sisi geng kapak Basreng udah terlalu sakit damage yang diberikan untuk Alter Ego Nyx. Betul sekali, dan sebenarnya juga yang sulit adalah kalau dari Alter Ego Nyx itu kan mereka nggak ada Purify. Funi dengan Yif, slow evac-nya itu jadi maksimal banget menurut aku karena nggak ada Purify di sini, dan juga mungkin orang-orang tuh mikirnya kayak ya nantilah, tapi kalau kita lihat sekarang Lord ini bakalan coba untuk di-clear dulu sama teman-teman dari Alter Ego Nyx, tapi Sky di area top lane sudah berhasil mendapatkan satu buah high ground tentunya. Sementara itu satu orang digigit oleh seorang Mei, ternyata itu adalah Nao, tapi Sky harus mundur dulu ke belakang karena tinggal setengah darah. Oh, sempat terkena downing light dari seorang Agatha, lumayan sakit tentunya, tapi Run masih harus mundur lagi ke belakang. Sementara itu Puninya cukup free juga di area belakang, udah mulai dibanting sama seorang Run dan menjadi satu momen, tapi malah Runnya yang menjadi take-down. Now pun ikut tertarik oleh seorang Mei, tapi Agatha baru sama mendapatkan 3 orang ketika dia melakukan downing light. Sementara itu di area top lane-nya sendiri bakalan coba untuk di-clear sama teman-teman dari GPX Basreng. Puni mungkin bakalan coba untuk diincar tapi tidak. Base GPX Basreng gak mau pusing, base aja yang ada.